di sana practically nggak kerumat lah. Jadi kayak sometimes I do eat, sometimes I do not eat, and that is what it is. Halo, kita ketemu lagi di Bob Krilim. Nah, sekarang kita ngobrol lagi. Dulu pernah ngobrol sama Flo, sekarang kita bakal ngobrol lagi sama Flo. Halo Flo. Halo Kak, shalom. Shalom. Flo sudah kelas 9 ya? Betul, Bentar lagi lulus. betul. Oke, bentar lagi lulus. Kira-kira mau ke SMA mana nih? Pertamanya memang mau Negeri SMK. ya? SMK maunya, oke. Sempet mikirin SMK kan. Oke. Tapi ya orang tua nggak pengen aku masuk SMK, jadi ya terpaksa ya SMA. SMA. Nah, untuk SMA sendiri nih kata orang tua kalau bisa sih negeri dulu ya dicarinya. Jadinya sekarang sasaran aku tuh antara SMAN Kasihan 1 atau enggak Oke. SMAN 7 Yogyakarta. Oke, semoga sukses berhasil masuk SMAN-nya. Amin. Oke, kita mau tanya-tanya ini soal Flo. Kamu kan di gereja juga pelayanan ya? Betul. Di bagian Singer. singer ya? Bagian singer. Udah mulai kapan itu kamu pelayanan? 2019 kali ya, dari 2019 sampai sekarang masih ongoing 2019. terus. Oke, itu diajak atau gimana ceritanya kamu bisa pelayanan di gereja jadi singer? Pertamanya ya dari keinginan sendiri gitu, ya memang pertamanya pengen kayak, aku suka nyanyi, jadi cobain nyanyi aja kali ya. Terus kayak kakak-kakak aku juga kan mereka ini aktif banget dalam pelayanan. Bahkan kakak-kakak aku tuh pengurus. Oh, pengurus di Cece, pemuda. cici-cici gitu lah. Cici-cicimu ya. Mereka ini pengurus, satu pengurus ketua, yang satunya pengurus manajer. Jadi kayak bener-bener besar kan peran mereka di pelayanan gereja aku. Jadi ya aku pengen ngambil part juga. Pengen Ya, pelayanan. yang paling simple aku lakuin ya terinspirasi mereka ya. singer. Oh, karena ini kayaknya aku bisa dan istilahnya kamu suka juga di situ ya. Oke, berarti siapa sih yang menginfluence kamu secara spiritual? Maksudnya ya kerohanianmu di rumah khususnya yang istilahnya aku pengen nih. Aku kok ngelihat misalnya cici atau papi atau mami atau siapa yang istilahnya kayak membangun kerohanian kamu. Biasanya yang paling besar dampaknya ngebangun kerohanian aku ya oma opa aku sih. Oma opa malahan. Betul. Wow, pendeta oma opamu. Anaknya tapi anaknya pendeta. Oh, anaknya oma opa pendeta. Ya, jadi kayak tante aku Tantemu pendeta. Di gereja yang kamu pelayanan ini? Enggak. Beda lagi. Dia ini ada di kota lain. Pentakosta Bogor. Oh, di Bogor. Mungkin kakak kenal namanya Yema Asa, itu pendeta dan suaminya Jefta Asa. Kastanya, sorry lupa. Jefta Kastanya dan Yema Kastanya. Iya, sering dengar. Oke, jadi itu ya, karena memang berarti dari keluarga hamba Tuhan termaksud ya? Betul. Nah, kamu sendiri pernah ngalamin istilahnya kayak apa ya, hal-hal yang menurut kamu tuh supranatural bersama Tuhan, pengalaman bersama Tuhan, pernah nggak? Sebenarnya kalau jujur sih belum, rasanya belum pernah kayak kejadian yang kita ngomong kayak wah ini tanda-tanda dari Tuhan. Tapi ya pengen, jadi kayak selalu aja gitu kejar kehadirannya kan, kayak teman-teman kok ada yang bisa sampai cerita-cerita tentang kayak ya ampun waktu itu aku yakin Tuhan ngejar aku. Oke. Tapi aku lihat kayaknya kamu punya lah, maksudnya mungkin kadang kita nggak sadar ternyata itu bukti penyertaan Tuhan gitu yang kamu alami dalam hidup. Well, iya sih, ada sih kalau di put it that way ya ada. Salah satunya ya aku pindah ke Jogja, dari Bogor ke Jogja. Oh, so you move from Bogor ya ke Jogja. Aku gedenya di Bogor tapi memang When is lahirnya beda. When is what? Tepatnya tahun berapa? 2018. Jadi kamu baru hitungannya di Jogja. Betul, sekarang udah mau 6 tahunan di Jogja. I see. Tapi masih bisa bahasa Sunda ya?
Sunda boro-boro, apalagi Jawa kan. Oke, jadi itu menurut kamu suatu hal yang bukti penyertaan Tuhan ya kamu pindah ke Jogja ya. Yeah, because Oke. in Bogor tuh I describe it as toxic situation where I grow up in. Di situ benar-benar nggak ada dukungan rohani, dukungan mental, dukungan fisik. Like Wow. di sana practically nggak kerumat lah. Jadi kayak sometimes I do eat, sometimes I do not eat, and that is what it is. Mau gak mau take it that way gitu kan. Oke. Terus tatonya pindah ke Jogja karena orang tua aku, oma opa aku ngajak kan kayak aduh kasihan cucu-cucu aku, cucu-cucu saya di Bogor nggak kerumat. Jadi kayak itu yang aku kadang-kadang menyadarin gitu kalau puji Tuhan aku mau dibantu dan lepas dari situasi toksik Opa Oma berarti sebelumnya. yang di Jogja Opa Oma. Yes. Oke, and then your grandma and grandpa bring you here, you and all your family. Yes. Practically all of my siblings. Pertamanya saudara-saudara aku. Cici dulu. Kalau Cici sih memang dia ini kuliahnya di Jogja kan pengennya. Jadi mereka pindah aja sekalian ke Jogja. Terus satunya everything was good in here. Jadi kayak aku, kakak aku sama adik aku dibawa juga ke sana. Terus habis itu orang tua aku juga akhirnya pindah ke sini karena anak-anaknya di Jogja kan. Dan mulai suatu yang baru. Orang tua. Yes, yeah, practically yes. Oke. Mulai baru lagi di sini. So when you stay in Bogor with your family, and then that is like a lowest situation that you have. Yes, without me knowing, like I didn't know I need to be safe from that situation until like my grandma and grandpa came into my life again. Hal yang paling istilahnya hal yang paling buruk yang kamu ingat, yang ketika kamu ingat itu rasanya wah ini hal yang terburuk yang pernah aku alami itu apa? Pembulian. Bully karena Pembulian. rasis kah? Karena ya memang rasis, terus udah paling besar agama. Karena dari dulu tuh sebenarnya aku masuk sekolah negeri terus di Bogor. Kan dari kalau di Jogja kan ngomong kayak ih sekolah negeri bagus banget, keren banget. Iya. Tapi di Bogor menurut aku otherwise banget sih. Dibully, dikatain kayak gimana, sempat pernah? Yang masih sampai sempat ke bawah tahun lalu tuh kayak Tuhan kok ada 3, terus kayak Tuhan kok mati kayak gitu loh. Jadi teman-teman ini loh yang sering saya juga sih ya, Kak Andre juga pernah sih ngalamin kayak gitu. Tuhan kok mati gitu kan ya. Betul. Tapi semakin bertumbuh sini kan semakin tahu ya bahwa Tuhan memang Tuhan kita mati tapi hari ketiga dia bangkit. Betul. Gitu ya. Oke. Oh gitu. Terus kalau ras pernah? Pernah karena bukan ngebagus-bagusin ya, kayak karena memang kenyataannya kan aku grown up tuh putih. Karena bukan tipe anak yang keluar main, jadi putih terus dalam rumah kan. Di I see. sekolah aku ya ngomongnya agak gelap-gelap gitu. Jadi Oke. kadang-kadang cewek kan nggak suka kan kayak ih kok dia putih banget sih. Nggak suka, nggak temen gitu jadinya kan jadi dijauhin. Jealous mereka sepertinya. Jealous sih waktu yang itu. Dan kamu kayaknya aduh sepertinya pengen keluar dari situasi itu tapi rasanya kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Itu sempat buat kamu stres juga nggak, apa namanya? Bukan stres tapi apa ya maksudnya? Ganggu secara mental kamu nggak di sana? Sangat sih, tapi waktu like I said before, aku nggak tahu di dalam situasi situ tuh I need to be safe, aku perlu diselamatin. Aku pikir everything was normal, aku diginin tuh normal karena kan mereka Karena ngomong kamu beda gitu ya Ge. Jadi kayaknya ya biasalah begituin. jadi kayak nggak pernah ada yang ngomongnya ngedukung ya, aku udah dulu. Paling juga all I can do is cry and talk to my sisters yang kadang-kadang juga nggak ada untuk aku kan ngomongin kayak ih kamu putih memang kenyataannya aku putih kan, ya udah aku mikir oh berarti salah aku putih, terus kamu Kristen oh berarti salah aku Kristen, jadi kayak I really thought the problem was me, kayak aku ternyata ini yang salah dan aku yang paling beda daripada mereka semua. It was Kenapa so sih aku sad. dilahirin seperti ini mungkin gitu? Kenapa sih aku dilahirin di keluarga Kristen gitu ya? Ya it's so bad. Terus Oke, terus kan kamu pindah nih ke Jogja, langsung kamu gabung di Bob Grill 5 atau di SD itu waktu itu?
Nah, SD waktu ya? itu SD yang aku masuk SD Jomegatan, Kanisius Jomegatan. Oke, ya ya. Itu dimana semuanya itu turn back point banget gitu loh. I see. Aku di situ baru ngerasain kayak Diterima gitu ya. ya this is how it is. Ini yang seharusnya selama aku growing up, ini yang harusnya aku punya gitu. Teman-teman yang mendukung, keluarga-keluarga yang peduli. That's all that I thought. Aku memang harusnya diperlakuin kayak gitu karena that's what they said, right? Kayak mana mungkin orang Kristen kayak kamu layak gitu digituin. Oke. It was so bad. Sometimes I still cry about it at night. Oke. Are your sisters V ngalamin kayak gitu juga nggak? Thank God ya, thank God. Fedora, I would say nggak separah yang aku punya. Oke. Karena waktu itu dia masih child, masih kecil banget. Jadi kayak, terus teman-temannya juga baik. Oh, Itu yang aku sadar. circle-nya dia lebih Circle dia bagus, lebih baik daripada baik. aku. Oke. Nggak toksik. Terus pas banget sebelum dia mau naik ke Dia kelas-kelas pindah. itu ya pindah. Masa-masa Oke. di situ dia pindah. Jadi kayak I'm so grateful. Kalau adik aku nggak bakal ngalamin. pernah ngalamin trauma yang aku punya waktu SD di Bogor itu. Ada teman yang masih kalau kamu ingat kamu sebel nggak? Puji Tuhan enggak. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan enggak. Nah, terus kan kamu masuk Bobker 5 nih. Betul. Apakah di sini juga kamu lihat kira-kira circle-nya atau orang-orang teman-teman di sekeliling kamu nih mereka yang support kamu atau mereka ya kalau debat lain hal pasti banyak lah ya, tapi biasa. Apakah di sini ada rasis atau bullying itu kelihatan nggak di sini? Enggak. Kalau kayak udah pergaulannya langsung gitu menurut aku enggak. Tapi kalau kayak dari awal banget sih kurang tahu ya. Soalnya kan kita masuk SMP tuh udah dihadang sama pandemi kan. Oh ya, I see. Jadi kayak kita semua tuh berkomunikasi lewat HP semua. Jadi we don't really know each other langsung gitu kan. Nah, tapi selama aku kayak kelas 8, 9 kan udah masuk langsung full gitu kan. Nggak ada kayak literally everything was Misalnya kamu better. bandingin yang di Bogor gitu ya. Aduh iya, it's so much better. Paling juga di sini tuh bercandaannya, tapi yang kadang-kadang tuh bercandaannya gitu banget. Oke. Tapi di nggak sini. didn't mean to bully, tapi kayak Oke. bercanda aja. Ya, ya ngerti lah. Tapi sebenarnya bercandanya udah kelewatan, tapi tidak masuk dalam bullying Iya. gitu Karena ya. teman-teman kita tuh ya take it lightly banget gitu loh. Kalau ada masalah ya akhirnya kita talk it out gitu loh. Iya, Nggak ada selesai benar-benar gitu. masalah besar banget. Oke, jadi ya kalau Kak Andre lihat memang penyertaan Tuhan dari kamu pindah dari Bogor ke Jogja itu ya yang istilahnya kayak Tuhan buka jalan semua ya. Betul. Sampai akhirnya kayak Tuhan gerakin opa oma untuk bawa kalian ke Jogja itu. Tapi secara global ya, secara keseluruhan is better. Definitely. Sekarang bukan Secara keseluruhan baik keluarga, papi, mami, keadaan di rumah dan lain much more sebagainya. better. Sekarang udah rasanya bukan kayak me versus the world, but us versus the world gitu loh. Oke. Dan nggak ada cerita nggak pernah makan, nggak bisa makan gitu ya. Iya, thank God. Wow. Nggak ada lagi Wow. kayak gitu. It's awesome. Itu pengalaman luar biasa loh. Maksudnya ngelewatin hal-hal yang seperti itu di usia dia waktu SD itu nggak gampang. Saya bayangin itu sulit banget. Udah maksudnya keadaan secara ekonomi finansial itu nggak bagus. Lalu di sekolah ngalamin bullying. Jadi kayak ngerasa kiri kanan depan belakang ditekan gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Flo dan keluarga bisa pindah ke Jogja, bisa sekolah gitu ya, dan terus Tuhan bawa juga masuk ke SMP Bokri 5, lanjut mau sekolah kemana, artinya Tuhan terus bawa Flo progres gitu ya, terus dibawa istilahnya ada peningkatan. Oke, kerinduan Flo apa nih ke depan? Kerinduan apa nih? Kerinduannya baik secara pribadi lah mungkin. Kerinduannya untuk kehidupan Flo sendiri deh, ke depan apa sih yang mau dicapai? Self peace. That's it. Kayak sekarang kan memang udah nggak me versus the world, but sometimes it's me versus me. Yeah. Karena kan fase remaja kan, kayak Yeah. it's me versus in here gitu, atau me versus in here. Jadi kayak kadang-kadang the problems
sekarang tuh sometimes me karena kan I'm a woman sekarang kan like Oke. having ups and down hormones sometimes me become so emotional jadi kayak jadi ngajak ribut semua orang rasanya kan kan I namanya see. sensi kan. But this means that you are grown, jadi bertumbuh ya, grow up, baik secara mental, fisik, dan di sosial kamu bersama teman-teman itu mengalami pertumbuhan. Seenggak-enggaknya kamu selain ngajak berantem teman-teman itu kan berarti ada satu kemajuan istilahnya kamu berani gitu loh. Kamu berani istilahnya ya entah itu membela diri atau mungkin itu apa ya namanya ya bukan berarti melawan semua orang tapi kamu berani berdiri stand for yourself gitu ya. Wow, luar biasa. Mungkin ada banyak cerita kali ya di Flow ini luar biasa. Nanti next mungkin adiknya. Oke, berarti kedepannya untuk kamu bisa conquer yourself gitu ya, menaklukkan dirimu sendiri gitu. Oke, terus kamu kuliah rencana mau kemana atau sudah ada gambaran nggak? Kira-kira aku pengen kerjanya nanti tuh di bidang A, B, C. Ya ada sih kalau untuk kayak rencananya kuliah gitu. Kalau untuk dengar dari orang tua dulu ya, orang tua aku alias oma opa aku pengennya aku masuk UGM karena kakak aku ya puji Yes. Tuhan masuk UGM. Wow. Terus Jurusan kayak apa kakak? Cici. akuntansi kalau nggak salah. Oke, FEB bukan, Fakultas Ekonomi Bisnis bukan masuknya, enggak ya? Iya, aku kurang tahu kalau itu Oke, sih. jadi kamu masuk UGM, masuk sastra Korea, enggak? Sempat aku mikirin kalau dari menurut apa yang aku bisa ya, mungkin bahasa, It's mungkin good. Inggris lah Ya. atau bahasa lain lah. That's like the best thing I can have in me gitu. Japan. Sastra Jepang kah? Jepang masih terlalu ragu aku. Tapi kalau untuk gambaran aku sendiri, aku pengen banget kuliah di Bandung. Kayak opa aku dulu, kayak tante aku dulu. Oke, Bandung ya. Nah, bagus juga sih. Oke, sekarang yang terakhir nih. Apa nih? Kesan kamu di Bopri 5 selama kamu sekolah di sini apa? For me, it's the best experience that I can have. Even though due to pandemic, kayak pertama pandemi itu kayak I thought this is how this gonna is, karena kayak masa-masa remaja aku di spend di rumah without having real friends. Tapi like and then we pull through, kita akhirnya bisa kayak setidaknya meringankan stuff waktu pandemi, and then I can meet with friends dan it's just for me it's everything like beneran punya temen di masa remaja, teman-teman sebaya gitu yang humornya sama, terus kayak cara ngobrolnya tuh pas, pokoknya ya Sefrekuensi ya di sini it's ya. the best. For me Oke. it's the best. Jadi teman-teman yang cari sekolah SMP jangan ragu untuk segera daftar di SMP Bopri 5. Oke, thank you Flo. Thank you See you Kak. next time. See Mungkin you nanti next time. setelah lulus masih bisa ketemu untuk podcast bareng. Next mungkin adiknya ya, V kita mau podcast juga. God bless you all. Bye bye.